الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب فصلاة الله وسلامه على الرؤوف الرحيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من البغضاء والشحناء وأعنا يا ربنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, husnudzanlah kepada Allah bahwa kita adalah hamba pilihan Allah, di antara hamba yang lelap dalam tidur mereka. Allah pilih kita, Allah bangunkan kita, Allah beri kemauan pada diri kita untuk melangkahkan kaki ke tempat mulia ini, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melangkah ke tempat ini, untuk mengadu kepadanya, memohon kepadanya di malam yang Allah menjanjikan akan membagi-bagikan pengampunan kepada hambanya. Allah menjanjikan akan berikan rizki kepada yang memohon kepadanya di malam ini. Allah akan mengkabul hajat hamba-hambanya yang mengadu di malam ini. Hal min mustarzikin, adakah yang meminta rizki kepadaku? Fa'arzuqah, maka akan aku beri rizki. Hal min talibi hajatin, adakah yang mencari hajat, meminta kepada Allah akan dikabul hajatnya. Hal min mubtala, adakah di antara kita ini yang diuji oleh Allah dengan sakit, mohon kepada Allah akan Allah beri kesembuhan. Artinya ini malam Allah berjanji sebagai malam khusus yang Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan permohonannya. Kemudian di malam ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih di antara hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya yang sering terjadi di antara mereka kebencian, kedengkian, dendam. Allah mengingatkan agar di malam hari ini, agar kita berdamai. Damai, kita damai kepada Allah dan damai kepada sesama manusia. Damai kepada Allah dengan memohon ampun. Amalan terbaik di malam semacam ini, yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah berdamai dengan sesama, yang insya Allah akan kita hadirkan pada renungan singkat pada malam hari ini. Disebutkan di dalam satu riwayat, innallaha, sesungguhnya Allah la yattali'u, melihat. Allah melihat, dan Allah maha melihat setiap saat Allah melihat. Akan tapi jika Nabi menghabarkan dengan berita khusus, maka pandangan ini pun pandangan khusus. Allah akan memandang dengan khusus. Fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban seperti saat ini, di jami'i khalqan, fayaghfiru, kemudian Allah mengampuni.
li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Allah membagi-bagikan pengampunan kepada semua makhluknya. Allah melihat dengan pengampunan untuk semua makhluknya. Alangkah indahnya yang kita semua banyak dosa. Setiap saat kita dosa sesaat dengan mata kita, dengan anggota tubuh kita. Akan tapi di malam ini Allah akan mengampuni hamba-hambanya, kecuali dua model manusia. Ada dua model manusia. Yang pertama adalah illa lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Ini orang di luar Islam, oke. Tapi ada yang berikutnya, orang di dalam lingkungan kaum muslimin. Ini mengerikan, jangan sampai kita masuk di dalamnya. Au musyahin, atau orang yang punya kebencian dengan sesama. Jadi Allah akan berikan pengampunan kecuali dia yang belum berdamai dengan saudaranya, ada menyimpan dendam, benci kepada sesama. Sehingga amalan terbaik malam ini di samping istighfar, mohon ampun kepada Allah, seperti nanti kita hadirkan dalam Wirdul Fatih, ada istighfar, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Ada yang lain adalah bagaimana kita meruntuh, menggugurkan kebencian atau dengki, dendam kepada sesama. Inilah yang akan kami hadirkan. Ayo kita merenung. Kalau orang punya dendam kepada sesama, lalu kita piara itu dendam, capek hidup kita. Belum lagi itu menjadi sebab kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan hati pendendam itu hati yang kotor, pendendam. Dan ini pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Kalau seorang hamba sudah dikuasai dengan dendam dan benci di dalam hatinya, menjadi orang yang seolah-olah tidak punya agama. Nabi menyebutkan, dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Ada umat terdahulu penyakit yang mengerikan. Al-baghdha disebut adalah penyakit kebencian, saling benci. Wa yal khaliqatu halikatu, kata baginda Nabi, ia adalah pemangkas. Kebencian adalah pemangkas. La akulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahliku din, akan tapi memangkas agama. Kalau sudah orang dikuasai dengan benci, enggak pandang. Kalau sudah ada benci di dalam hatinya, seperti orang tidak punya agama, seperti orang enggak punya agama. Benci nanti membuahkan penyakit yang banyak. Setelah benci ada dengki. Kalau orang membenci seseorang, tidak ingin orang itu sukses. Kalau orang benci seseorang, tidak ingin orang itu dalam kebaikan. Nah, ini masuk dengki lagi. Kalau sudah ada dengki, tersiksa. Dengki, benci dalam hati menyiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Tetangga beli mobil ikut sakit, dia sakit. Tetangga bangun rumah sakit. Tetangga anaknya sukses, sakit hati. Hidupnya pendengki, pendendam, tersiksa. Dan dia orang bodoh. Di dunia dia tersiksa. Begitu sebaliknya, orang yang hidup dengan qalbun salim, hati yang bersih, lapang, mudah memaafkan, dia berada di dunia seperti di surga sebelum masuk surga. Setiap bertemu dengan orang lain, dengan sahabatnya, dengan senang. Ketemu saudaranya senang. Akan tapi dia si pendendam dan pendengki itu, lihat, kalau ketemu saudaranya seperti tersiksa dia. Karena apa? Itu tadi, kekotoran di dalam hatinya. Lalu bagaimana agar kita bisa membersihkan hati kita, hilang benci dengki? Ayo malam ini, agar bisa menghilangkan benci, harus kita keluarkan dong benci itu. Kita keluarkan benci, dendam di dalam hati kita. Kalau tidak kita keluarkan, akan subur di hati dan menyiksa diri kita. Harus kita keluarkan. Malam ini akan kita keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Adalah kita beri mereka kebaikan. Kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Nanti setelah kita melakukan sholat tasbih, hadirkan renungan untuk mendoakan mereka. Lanjutkan dengan tahajud Anda. Setelah itu Anda harus punya waktu sesaat merenungi urusan-urusan kita dengan sesama, dengan Allah terlebih dahulu, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita hadirkan dalam renungan kita nanti. Secara pribadi renungannya. Nanti ada renungan bersama.
Merenung dan biasakan ini dalam setiap malam kita punya waktu untuk merenungi kesalahan kita, dosa kita. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Mungkin dengan mata kita, mungkin dengan lisan kita, mungkin dengan telinga kita. Dan merenung ini termasuk bagian daripada ibadah, bahkan lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Kata Qadhi Iyad, tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sanah. Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun, karena ada ibadah yang tidak dengan renungan sehingga ibadahnya begitu saja tidak berkualitas. Merenungi urusan kita dengan Allah, dan setelah itu Anda jangan ragu sebesar apapun dosa kita. Ingat, sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Hadapkan dosa ini kepada Allah, adukan kepada Allah, dan setelah itu selamat tinggal masa lalu yang kelam. Malam ini kita hadirkan, kita ingat dosa-dosa kita dengan Allah. Dosa apapun, ya Allah, dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun, sebesar apapun, sebesar apapun, lihat, ingat itu dosa. Kalau Allah tidak mengampuni kita, Allah akan menyiksa kita di alam barzah. Sebelum nanti di akhirat, di alam barzah sudah mendapatkan siksa dan mengerikan. Maka takutlah akan hukuman Allah. Maka di sini kita perlu menghadirkan renungan yang dalam, bahwasanya dosa-dosa urusan dengan Allah. Sehingga renungan pertama merenungi urusan kita dengan Allah. Yang sering meninggalkan sholat, mungkin pernah minuman keras, mungkin ada yang kepleset dalam zina dan sebagainya. Segeralah berdamai kepada Allah. Allah Tuhan kita Maha Pengampun. Bahkan Allah yang telah menjanjikan akan mengampuni dosa, sehingga seorang yang punya dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jangan tutupi, karena Allah Maha tahu, nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Allah Maha tahu perilaku kita, dosa kita. Apa yang kita lakukan di kamar, seperti tidak ada yang mereka, seperti kamar tertutup, seolah-olah dia hanya di kamar saja, ternyata mungkin dia melihat sesuatu yang nggak pantas. Dosa mata, adukan kepada Allah di malam hari ini, minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ini berdamai kepada Allah. Pengampunan Allah berikan adalah bagi orang yang bertobat. Tobat itu harus ada penyesalan. Menyesal itu dari kesadaran, sadar itu dari renungan. Kalau orang tidak pernah merenungi dosanya, nggak akan ada kesadaran. Yang tidak sadar akan dosa, hukuman Allah, siksa Allah, murka Allah, maka yang tidak sadar tidak akan menyesal. Yang tidak menyadari, sehingga dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Ini repot. Makanya merenungi bahwasanya kita punya dosa, sampai tiba-tiba menitikkan air mata, dosaku teramat banyak ya Allah, kemudian menengadahkan tangan, ampuni dosaku yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Setelah itu apa? Kalau sudah beres, kita mohon ampun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Begitu mudahnya dengan Allah. Akan tapi separuh perjalanan lagi adalah urusan dengan manusia. Hilangkan benci dengki di hati kita kepada sesama manusia. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kedengkian terus menguasai diri kita. Jangan biarkan dendam menguasai hati kita, akan menyiksa diri kita dan akan menjadikan kita mudah melakukan dosa kepada mereka. Karena dendam kita, karena dengki kita, karena benci kita. Lalu bagaimana untuk menghapus benci dan dengki serta dendam? Caranya adalah bagaimana kita membiasakan memberikan kebaikan kepada mereka. Dimulai daripada kebaikan-kebaikan, panjatan doa. Malam ini kita akan mendoakan siapa mereka. Siapa dia yang menyakitiku, pinjam uang tidak dikembalikan, sudah jatuh tempo malah dia pergi, cuek, tidak peduli. Yang menyikut kita sehingga kita tergeser, sehingga seharusnya naik pangkat nggak naik pangkat. Saudara yang merebut waris kita, jangan dihadapi dengan dendam dan benci. Siapapun yang berbuat salah, ayo kita doakan malam ini dengan doa-doa kebaikan. Yang perlu kita cari malam ini adalah siapa orang yang menjadi sebab kita benci kepada mereka, siapa yang zalim kepada kita, siapa yang jahat sama kita. Ayo
renungan yang dalam, mencari orang-orang, kita ingat siapa yang telah berbuat salah kepadaku. Kalau sudah ketemu langsung tumpangi dengan panjatan doa kemuliaan, doa kebaikan. Ya Allah, itu dia telah menggunjingku, dia telah mengambil duitku, dia telah memfitnahku. Ya Allah, dia telah pinjam uang kepadaku, tak kembali-kembali, bahkan dia beli ini beli itu. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Doa ini spesial. Mungkin ada yang berkata berat, iya, karena itu adalah kerjaan para kekasih Allah. Para kekasih Allah begitu mudah mendoakan orang yang menyakitinya. Rumahnya dicuri oleh pencuri, dia mengadu kepada Allah dan berdoa, ya Allah, jadikan itu curian terakhirnya ya Allah. Sebelum mencari harta tersebut, sebelum mengejar pencuri, mendoakan terlebih dahulu semoga itu curian terakhirnya. Mendoakan kebaikan kepada siapapun yang berbuat jahat kepadanya, ini istimewa. Tapi berat, iya berat, karena memang pekerjaan para kekasih Allah. Orang-orang biasa nggak mampu. Dan malam ini kita akan menjadi orang istimewa. Bagaimana orang jahat kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan? Ini bagaimana rumusnya? Dia jahat, dia pinjam duit nggak kembali-kembali, dia tidak peduli, dia menghargaiku dan seterusnya. Ya. Akan tapi kita harus sadar, dia adalah umat Nabi Muhammad yang Nabi setiap malam menangis untuk mendoakan mereka agar selamat. Lalu bagaimana kita yang umat Nabi mendoakan umat Nabi untuk sengsara? Kita harus berani mendoakan umat Nabi Muhammad yang telah bermasalah dengan kita sekalipun dengan doa-doa kebaikan, doa kemuliaan. Baik, ini memang kerjaan berat. Seperti operasi, maka operasi tidak akan mampu melakukan kecuali dengan namanya proses sebelum operasi, yaitu obat bius. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini akan kami hadirkan kabar dari Nabi yang sekaligus kabar ini akan menjadi seperti obat bius yang hari ini susah mendoakan orang yang berbuat dolim kepadanya. Setelah keluar dari majelis ini begitu mudah mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya. Dan setelah itu menjadi kekasih Allah yang punya qalbun salim, hati selamat. Ada berita dari baginda Nabi, dengarkan hadis sahih dari Abi Darda. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Imam Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi bi dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang hamba mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Apakah dia di rumah masing-masing, kita di sini, mereka di rumah, ada makna lain yang tidak ada di hadapannya, ini lagi tidak akur, lagi sengketa dan bermasalah. Orang yang bermasalah kok kita doakan, maka di saat kita mendoakan orang tersebut, malaikat menyeru, walaka bimitrin, engkau mendapatkan yang serupa. Artinya kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah punya dosa, yaitu malaikat, dan doa malaikat dikabul, sehingga yang dikabul dulu adalah kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, khususnya orang-orang yang bermasalah dengannya. Sehingga kalau anda ingin dikabul doa, anda cari aja siapa yang kurang ajar kepada kita, doain dengan doa kebaikan, Allah akan berikan kepada kita. Dan harus kita latih semuanya. Sehingga susah mulut ini mencaci, mengutuk, susah. Ada orang dikit mengutuk, terkutuk, kau neraka, kau jahanam, kau jadu. Ada apa? Orang kok mudah mengutuk, mencaci. Siapa yang kita kutuk? Umat Nabi Muhammad yang Nabi setiap malam menangisi umat ini agar masuk surga. Kenapa kita kutuk? Kita jahanamkan, kita nerakakan. Sadari wahai hamba Allah. Apalagi ya, dia merebut warismu, tapi saudaramu, anak ibumu, anak ayahmu, apakah kau tega kalau dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan, semoga dengan doa kebaikan dia akan sadar, akan mengembalikan, akan berikan pada haknya, kepada yang berhak. Gak ada perlunya kita main kutuk, mendendam. Wah, pokoknya aku tidak rela sampai di akhirat aku tuntut. Gak perlu sampai seperti itu. Bebaskan.
Mintakan kepada Allah segala kebaikan, doakan dengan doa kebaikan. Pastikan malam ini sudah kita lakukan. Supaya apa? Supaya hilang musyahanah, kebencian, dendam di hati Anda supaya hilang. Kemudian setelah itu akan dapatkan janji yang disebut oleh baginda Nabi di malam ini, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya dendam kepada sesama, hari ini bukan termasuk bagian orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena dijanjikan kecuali dua orang yang menyekutukan Allah dan orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Rugi kita. Di samping hati kita sakit dengan dendam kita, setelah itu kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ngapain dipiara itu dendam? Ayo kita mulai dengan mendoakan saudara-saudari kita yang bermasalah dengan kita. Nanti setelah ini sebut dia, si fulan dengan kejahatannya, si fulan dengan kezalimannya kepadaku, ampuni dia ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan. Buahnya apa? Akan dikabul hajat untuk kita terlebih dahulu. Janji dari Nabi, Nabi tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah berbohong. Sehingga betul para orang-orang soleh itu kalau didolimi oleh seseorang itu dijadikan kesempatan. Kedoliman tersebut dijadikan kesempatan untuk mendapatkan pengabulan dari Allah. Kalau didolimi oleh seseorang, para kekasih Allah malah mendoakan kebaikan. Kenapa? Tahu dengan mendoakan kebaikan Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Sehingga tidak akan mengutuk lesan-lesan baik, hati yang baik. Hari ini kita biasa hidup dengan benci, caci maki, olok-olokan, jauh daripada kemuliaan. Tidak akan dapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Kita sudah biasa diajarikan dendam, benci, dan sebabnya banyak. Ada sebab sok beragama, politik segala macam, pemilihan presiden kita berantem, gubernur berantem, bupati berantem, ada dendam terus. Sampai nanti ngurusi ketua masjid, pilihan ketua masjid pun juga berantem dan seterusnya. Itu adalah akibatnya. Di rumah pun dengan istrinya berantem, dengan saudara tidak akur. Hidup apa itu? Di malam hari ini pun tidak beruntung dia, biarpun katanya itikafnya di depan Ka'bah barangkali. Tidak akan dapatkan pengampunan dari Allah karena apa? Hati kotor. Maka ayo kita serius malam ini membersihkan hati kita. Dimulai dengan kita mendoakan si dia. Kita doakan dengan doa kebaikan. Maka setelah itu apa? Allah akan berikan kepada kita. Walaka bimithlin. Malaikat menjawab, engkau akan dapatkan serupa. Bukan saja malam ini, hamba Allah, kami rindu ini jadi amalan Anda setiap hari. Ibadah itu ada sholat, ada zikir dan seterusnya. Akan tapi tidak cukup dengan zikir, baca Quran dan sholat. Ada sebagian ibadah. Bisa jadi gini loh, waktu Anda dalam beribadah jadikan 3. Sepertiga adalah merenung. Anda duduk di tempat musola Anda, merenung. Merenungi dosa-dosa Anda dengan Allah, dosa kepada ibundaku, ayahandaku, kenapa aku sering angkat suara, istriku, anakku, tetanggaku, terus hadirkan renungan yang dalam. Ini ibadah, tafakkur sa'ah tadi. Begitu pentingnya orang punya waktu untuk merenung. Sehingga mungkin seorang bapak dengan anaknya yang selama ini berbuat salah tidak sadar. Ini urusan ini yang pertama. Merenung. Merenungi tentang urusan kita dengan sesama manusia, dengan sanak kerabat ini. Ibadah yang sepertiga seperti itu. Dan jadikan kebiasaan sehingga mungkin kita melihat para orang-orang soleh kelihatannya dia melamun saja, akan tapi tidak melamun, dia tiba-tiba menitikkan air mata karena mengingat urusannya dengan Allah, urusan dengan sesama, merenung. Jadikan ini amalan sehari-hari Anda. Sebelum tidur, waktu tahajudan, yang khusyuk Anda membaca diri Anda. Urusan dengan Allah, ya Allah, masa laluku ya Allah, aku dengan kesalahanku yang ini ya Allah, tiba-tiba menitikkan air mata, ampuni dosaku yang itu ya Allah, ampuni dosaku yang itu ya Allah. Kemudian urusan dengan sesama manusia, renungan masih. Setelah ibadah renungan, jangan lupa merenung, ini penting. Tafakkur itu penting. Seperti ini tidak kalah pahalanya dengan sholat. Yang kita lakukan saat ini tidak kalah dengan sholat, bahkan dikatakan lebih banyak pahalanya daripada sholat yang ditegakkan. Kelihatannya duduk saja berapa menit, setengah jam, 1 jam. Ini ibadah karena merenung kita. Bahkan lebih bagus daripada ibadah sujud rukuk, sholat 1 tahun kurang lebih, dikatakan oleh Qadiyat.
Ini karena ini untuk membenahi agar sholat kita benar, agar ibadah kita benar, agar hati kita benar. Makanya waktu merenung, merenung. Waktu sholat, nanti sholat. Ini penting renungan semacam ini. Dan ini bukan hanya setahun sekali di malam nisfu Sya'ban, tidak. Hanya ini momen belajar kita. Saat untuk kita belajar, akan tapi jadikan setiap saat Anda punya waktu untuk merenung. Dahsyat itu nanti. Anda pikir, merenungi urusan kita dengan sesama, dengan adik, dia yang mungkin ada saudara yang jahat kepada dia. Kalau ada orang jahat kepada kita, mohon maaf, kadang-kadang kalau kita merenung itu begitu mudah memahami. Atau ada seorang ngadu kepada kami, Buya, adik saya jahat, ngambil waris saya, terus pokoknya nggak baik deh dengan saya. Terus mau apa? Nggak bisa ngomong dia. Sudah gini aja deh, kamu bisa ndak bersyukur? Syukur gimana Bu ya? Uang saya diambil. Nah, berarti belum sadar. Sekarang dibalik saja deh, kamu mau ndak jadi dia? Enggak lah, sudah, berarti kamu beruntung karena kamu ndak mau jadi dia. Dia jelek. Kamu sudah beruntung jika kamu didolimi, kamu tidak menjadi yang berbuat dolim. Berarti kamu dalam posisi yang beruntung. Kamu didolimi bukan berbuat dolim. Yang berbuat dolim itu adalah dalam salah. Iya sih. Kemudian doakan dia dengan doa kebaikan, karena dia adalah anak daripada ayahmu, anak daripada ibumu. Berat Bu ya? Iya berat, karena itu pekerjaan para waliullah. Ingat dia saudaramu, umat Nabi Muhammad, anak ibumu, anak ayahmu. Kamu rindu berbakti atau tidak? Rindu berbakti. Berbaktimu kepada adikmu adalah, berbaktimu dan saudaramu adalah jadikan dia menjadi orang baik. Doakan dengan doa kebaikan, karena mendoakan saudaranya yang berbuat dolim sekalipun ini ada makna bakti pada orang tua. Biasakan dengan yang demikian, doakan dengan doa kebaikan. Sudah, kita gempur dengan doa kebaikan. Kalau kita lagi marah sama seseorang, percuma kita turuti, kurang ajar, terkutuk, kau kurang ajar, jahanam. Enggak, ampuni dia ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, jadikan anaknya anak soleh ya Allah, usahanya sukses ya Allah. Sudah, hantumi begitu. Dahsyat. Mula-mula mungkin berat, tapi kalau Anda sudah menjadi biasa, itulah kekasih Allah, waliullah, biarpun tidak ada yang mencium tangan Anda. Karena hakikat waliullah adalah orang yang punya qalbun salim, hati bersih. Sofi, hatinya bersih, bukan tampak sujud rukuk, tapi hatinya pendendam, bukan itu. Mungkin buah ibadahnya mah pas-pasan, tapi hatinya bersih, gak ada dendam. Itulah waliullah, itulah kekasih Allah yang datang kepada Allah nanti dengan qalbun salim, hati yang selamat. Kalau ingin menjadi waliullah, mulailah dari sini. Ya zikir, ya urusan kepada Allah. Akan tapi ada orang mungkin ribuan solawatnya setiap hari, solatnya pun berpuluh-puluh rakaat, puasanya nggak pernah putus, tapi dendamnya penuh di dalam hatinya. Tertipu orang ini, tertipu. Kalau sudah hati dendam itu mudah menyakiti orang lain, menfitnah orang lain, nggak terima. Kalau sudah marah, lihat, gak cukup melebih-lebihkan. Ada berita ketidakbaikan, mungkin berita itu hanya 2 kalimat ditambah menjadi 5 kalimat, memperbanyak cerita, menfitnah pada akhirnya gara-gara dendam. Rugi kita melihara dendam di hati kita. Dan orang-orang belajar ini sampai dikatakan, saya belajar ilmu bisa saja saya membaca dan faham, tapi saya belajar untuk membersihkan hati dari dendam perlu waktu 20 tahun. Ada yang sampai perlu waktu 20 tahun untuk bisa membersihkan hati. Ada orang yang diberi pertolongan oleh Allah semalam ini bisa, yang memberikan Allah. Makanya kita jadikan malam ini beres. Makanya Anda harus bisa tahu siapa yang jahat kepada Anda, lalu Anda harus bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Malam ini Anda sudah terlanjur masuk wilayah mulia, tidak perlu takut. Anda datang malam ini dipilih oleh Allah, hai hamba Allah. Jangan setelah dipilih oleh Allah Anda nggak mau, Anda lari daripada pilihan Allah, mendoakan saudara nggak mau. Saudara yang dolim pada Anda nggak mau. Rugi sekali. Anda sudah dipilih oleh Allah malam ini untuk berkumpul di tempat ini. Ayo kita bersihkan hati kita. Maka ini berikan mendoakan, sudah dimulai dari mendoakan. Kemudian setelah mendoakan di alam nyata, Anda bolehlah mengirim hadiah. Kalau Anda marah sama seseorang, untuk menghilangkan amarah adalah Anda beri hadiah. Anda memiliki hatinya setelah itu. Oh, kurang ajar banget dia kepadaku. Oh, Anda kirim hadiah, transfer uang atau hadiah apa saja, runtuh. Itu para kekasih Allah tuh seperti itu. Waliullah. Oke lah, kita mulai dari sini.
Baru nanti bicara tentang ibadah sholat yang banyak. Iya, sholat tetap. Akan lebih banyak orang tertipu, katanya dia rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata hatinya kotor. Sampai Nabi menyebut innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka karena hatinya kotor sehingga perilakunya kotor. Seorang perempuan dikatakan perempuan tudkaru bi kathrati sholati wasyami. Ada kisah seorang perempuan yang banyak sholatnya, banyak puasanya, ibadahnya banyak, akan tapi dalam hatinya ada kebencian kepada tetangganya, kepada saudaranya, suka menyakiti tetangganya. Ada seorang perempuan disebut di hadapan Nabi, dia ahli sholat, kita kalah sholatnya dengan dia. Dia ahli puasa, kita kalah puasanya dengan dia. Hebat. Cuman dia kalau ngomong sama tetangga nyelekit, nyakiti tetangganya. Nabi menyebutkan la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahli nari, itu ahli neraka. Dan berbuat tidak baik buah daripada kebencian. Tidak baiknya hati kita. Sebab kalau sudah orang benci di hati itu, masya Allah, macam-macam. Kalau seandainya ungkapan hatinya dihadirkan di alam nyata, menghancurkan. Misalnya dengan benci dengan tetangga, pengennya apa? Semoga hancur bisnisnya, semoga hancur karirnya, mendoakan jelek. Kalau ini terwujud kan hancur beneran. Sudahlah, malam ini kita tinggalkan sifat kotor itu, sehingga akan muncul orang-orang hebat, para kekasih Allah, hatinya bersih. Dan ini akan berlaku dalam dunia bisnis. Kalau anda ingin sukses, doakan pesaing bisnis anda. Kalau dia umat Nabi Muhammad, ya Allah, saya lagi jualan begini, kok tetangga tiba-tiba jualan sama dengan saya, ya Allah, jadikan bisnisnya lancar ya Allah, dagangannya lancar ya Allah. Gitu aja. Dengan kita berdoakan begitu, ternyata Allah jawab, malaikat jawab, walaka bimithlin, kau dapat duluan. Lebih aneh hati, tentrem, senang, doakan dia dengan doa kebaikan. Ustadz, ada hasud juga, ada benci juga, hasad dengan ustadz. Ustadz punya pondok, di sampingnya ada orang baru membangun pondok, marah-marah dia. Hasudnya para ulama, ala hasadaka hasadil ulama. Tidak ada hasud melebihi hasudnya ulama. Kadang kakak adik bermusuhan, rebutan kantin pondok gak selesai-selesai. Nah kan? Ustadz mendoakan ustadz lain, membantu ustadz lain. Kalaupun belum bisa membantu dengan fisik, dengan harta, tapi panjatan doa, ya Allah, semoga pesantren ustadz sebelahku itu sukses ya Allah, pesantrennya makmur ya Allah, dengan santri yang hebat ya Allah. Baik. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu di alam nyata ini? Keindahan. Nggak perlu kita menyimpan dendam, percuma. Menyimpan dendam, di samping dendam di dalam hati itu menyiksa, lebih dari itu apa? Menjadi sebab di malam pilihan, di malam istimewa semacam ini, kita tidak mendapatkan pengampunan. Ayo insya Allah kita belajar. Setelah ini pokoknya harus berani. Kalau anda tidak berani, begitu berat kekotoran di hati anda. Kalau anda belum berani mendoakan saudara malam hari ini, kekotoran hati anda teramat berat. Itu umat Nabi Muhammad ya. Kenapa kok anda menyimpan dendam pada dia? Kok sebegitunya hatimu dengan dia? Harus kita habiskan malam ini. Nanti kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, doa kemuliaan. Pastikan harus bisa untuk mendapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah, hari ini diampuni dosanya karena kita tidak menjadi golongan orang musyahin. Termasuk dikabul doa-doa kita di malam hari ini. Ini saja, ayo kita baca, kita melakukan salat tasbih, kemudian nanti ada al-wirdul fatih. Wirdul fatih ini kami ijazahkan kepada semuanya. Biasanya dibaca oleh para santri waktu tahajud. Setelah melakukan sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya, ada wirdul fatih. Wirid yang hanya 7 menit. Wirdul fatih hanya ada 7 menit. Mestinya dibagi-bagi, ada buku wirid ringkas, dan ini bisa diamalkan di mana saja. Dan itu kita ambil daripada zikir baginda Nabi, dimulai dari membaca surat Al-Fatihah untuk baginda dan keluarga. Fatihah yang kedua untuk orang yang telah mendahului kita dari orang tua dan guru-guru. Yang ketiga agar kita ingat kepada orang tua yang masih hidup, guru yang masih hidup, saudara. Kita sambung hati dalam Fatihah itu. Kemudian setelah itu kita baca istighfar, kemudian baca salawat, ada namanya salawat Fatih. Salawat yang sengaja kami susun untuk membuka, meminta kepada Allah agar dibukakan segala pintu kebaikan untuk kita. Bunyi salawat Fatih adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadhir.
Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad yang beliau adalah Al-Bashir, pemberi kabar gembira, Wan Nadhir, yang memberikan peringatan. Artinya dengan harapan, dengan menyebut nama Nabi Al-Bashir Wan Nadhir, kita menjadi orang yang tidak ada kabar gembira dari Nabi kecuali kita mendapatkannya, dan tidak ada peringatan dari Nabi kita kecuali kita telah menjauhinya. Alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi, yang akan terbuka dengan baginda Nabi segala pintu kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan di semesta ini, di dunia ini, kecuali telah dibuka oleh Rasulullah. Kebaikan apapun, silaturahmi, segala kebaikan. Wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, dan akan tertutup dengan baginda Nabi segala pintu kejahatan. Nabi yang menutup pintu kejahatan. Harapannya apa? Semoga dengan baca salawat ini Allah memudahkan kita mengikuti, melakukan kebaikan yang pernah disebut Nabi, menjauhi kemungkaran yang pernah disebut Nabi. Wa ala alil athhari wa ashabil akhyari. Kemudian setelah itu kita membaca istighfarnya. Ada istighfar nanti sebelumnya, ada istighfar kurang lebih 70 kali, istighfar sesuai dengan topik malam ini. Kemudian setelah itu ada istighfar spesial, istighfar lagi spesial, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, kami zalim. Jadi ada sejarah kenapa kok dipilih potongan ayat itu. Sebab kita ingin menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, dakwah, mengajak kepada kebaikan. Itu kisah Nabi Yunus itu. Suatu ketika berdakwah di satu kaum, rupanya dakwahnya tidak disambut oleh umat. Karena tidak disambut oleh umat itu semacam, orang tidak menyambut seruanku, pergi mau menyeberang laut. Di atas kapal ada permasalahan. Rupanya kebiasaan di zaman itu adalah kalau ada laut, ada kejadian semacam ini, harus ada yang diundi. Yang mendapatkan undian diceburkan ke laut, dikasihkan ke ikan. Undian pertama jatuh ke undian jatuh ke Nabi Yunus, sampai Nabi Yunus dilempar ke laut, ditelan oleh ikan. Setelah ditelan oleh ikan, di dalam perut ikan Nabi Yunus, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus minta kepada Allah, memohon ampun atas kesalahannya. Nah, ini ada makna hubungannya dengan dakwah. Kenapa kita ambil kalimat itu? Kenapa? Kita tuh sering nasihati anak kita, nggak dengar, bosen. Nasihati tetangga, ya sudahlah, nggak mau, ya sudah, terserah. Nah, kalau istri gitu kan, itu adalah dosa sebetulnya. Umat Nabi Muhammad, gara-gara dia ngomong lekit ke kita saja langsung kita tinggalkan, ya, agar kita tidak dihukum, tidak makan ikan nanti. Makanya itu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus di dalam kegelapan. Setelah itu panjatan doanya dikabul, sampai dikatakan Nabi Yunus itu di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, dengan mohon itu dientaskan dari kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Lalu mengadu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diangkat oleh Allah. Maka para ulama menyebutkan, jika engkau dalam kegelapan hidupmu, kesusahan hidupmu, perbanyak baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akan dientaskan dari kegelapan. Karena kegelapan hidup kita bisa saja karena salah kita dan dosa kita. Dengan itu semoga diampuni, lalu kita dibukakan menjadi benderang hidup kita. Kemudian setelah itu menjadi minta doa, dijauhkan dari petaka dan bencana. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini buku zikirnya ya, sudah dibagi. Sebagian dibagi, ini buku zikir singkat, disimpan. La ilaha illa anta subhanaka. Kemudian setelah itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah doa dari Nabi agar kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru, dengan nama Allah tidak akan ada yang membahayakan dari semua yang ada di langit dan bumi. Memang syarah waktu khusus yang insyaallah sudah kita sering syarahi zikir ini. Artinya apa? Mungkin ini membahayakan bagi orang lain, cuman bagi kita menjadi tidak. Bermacam-macam racun bagi orang bermasalah, bagi kita tidak dihindarkan, sehingga kita selama tidak makan racun. Mungkin ada binatang yang mengganggu kita, menjadi disingkirkan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Itu adalah a'udzu bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Kemudian setelah itu kita baca Qul Huwallahu 3 kali, Qul Huwal Falak sekali, Qul Huwal Binas sekali, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Amanar Rasul. Fatihah dan Amanar Rasul ini disebutkan dalam satu hadis, Al-Fatihah wa Amanar Rasul, pungkasan surat Al-Baqarah, itu disebut oleh baginda Nabi. Suatu ketika Nabi lagi duduk begini, ada malaikat turun. Lalu malaikat itu memberikan kabar gembira, ya Muhammad absyir bi nuraini utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik. Ya Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada selainmu. Nabi penasaran, apa 2 cahaya itu? Pertama adalah Fatihatul Kitabi, yang kedua adalah wa khawatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Pungkasan surat Al-Baqarah adalah Amanar Rasul itu. Fatihah kita sudah tahu. Fatihah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Engkau tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau diberi. Artinya satu huruf Fatihah yang kita hadirkan menjadi sebab dikabul doa kita. Apalagi Fatihah semuanya. Inilah maka dari itu kenapa para ulama setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, yang nggak ngerti ya nggak. Tujuannya adalah agar dikabul doa kita. Artinya sebab pengkabulan doa kita adalah kita sertakan Fatihah atau pungkasan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Sehingga ada doa dengan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, ada apa dengan itu? Kan begitu? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baik. Ini adalah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita baca Ya Arhamar Rahimin. Ini disebutkan oleh para kasih Allah, Ya Arhamar Rahimin ini adalah untuk ngerayu, untuk khusyuk kepada Allah. Allah Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih akan berikan kasih sayang kepada kita. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk merenungi kebaikan-kebaikan nikmat Allah. Termasuk nikmat kita seperti ini, nikmat yang sering lupa untuk disyukuri adalah nikmat ibadah. Sehingga kita sujud syukur setelah itu. Sujud syukur merenungi bahwasanya kita bangun malam itu nikmat dari Allah. Di antara orang yang lelap tidur, ayo nikmat agung bangun malam. Kita sujud syukur itu caranya. Dan syukur ini adalah ilmu sekaligus. Kalau Anda mendapatkan nikmat, rizki atau apapun keselamatan, maka sujudlah Anda sujud syukur. Sujud syukur adalah dalam keadaan wudhu seperti sholat, cukup begini, menghadap ke kiblat. Aku niat sujud syukur, pakai bahasa Jawa Allah tahu. Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud. Yang dibaca bebas. Tasbih seperti tasbih di dalam sholat. Bisa saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Sekali boleh, 3 kali boleh, 10 boleh, ada 11 boleh. Setelah itu Allahu Akbar. Setelah sujud Allahu Akbar, duduk assalamualaikum. Assalamualaikum biasa. Dan jadikan itu amalan sehari-hari Anda. Ini wiridul Fatih. Cuma 7 menit. Dari semua yang kita inginkan ada di sini, 7 menit. Baik, ini saja. Mari kita salat tasbih dulu, baru kita praktekkan baca Al-Wirdul Fatih. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.